Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Mulyani dengan NIM 60300 Nah, video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan ujian konferensi di bidang mikrobiologi umum yang diuji langsung oleh Bapak Dr. Masuri Masri, SSI MKes. Nah, pada video pertama ini saya akan membahas terkait bagaimana sejarah dari bidang mikrobiologi itu sendiri. Secara etimologi, bahwasanya mikrobiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mikros, kemudian yang kedua ada logos dan bios. Mikros artinya kecil atau renik, sedangkan logos artinya ilmu dan bios artinya kehidupan. Sehingga disimpulkan bahwa mikrobiologi ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil atau renik yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sehingga membutuhkan suatu alat yang dinamakan dengan mikroskop. Nah, pada bidang mikrobiologi ini ada beberapa disiplin ilmu yang mencakup dalam bidang mikrobiologi. Yang pertama adalah bakteriologi yang berkaitan dengan bakteri, kemudian ada virologi yang terkait dengan virus, kemudian mikologi yang berkaitan dengan jamur ataupun fungi, kemudian imunologi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, dan parasitologi. Nah, makhluk kecil tadi dinamakan dengan mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini ada yang sifatnya patogen dan ada yang sifatnya apatogen. Yang patogen itu merugikan dan yang apatogen itu menguntungkan. Nah, yang patogen ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia, misalnya penyebab penyakit TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang menguntungkan yaitu mikroorganisme yang bersifat flora normal, yaitu di mana keberadaannya ini dalam tubuh sudah biasa, sudah lazim, dan tidak menimbulkan penyakit. Bahkan ada beberapa dari flora normal ini yang memiliki manfaat dalam tubuh. Contohnya bakteri Escherichia coli, di mana perannya dapat membantu proses pembusukan makanan di dalam usus. Nah, dalam mikrobiologi ini dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi dan dicari jalan bagaimana cara mengatasi pencegahannya, kemudian bagaimana penanggulangan dan pemberantasannya. Sebagai contoh, misalnya ditemukan antibiotik kemoterapi untuk memerangi kuman-kuman penyebab infeksi, di mana kenyataannya bahwa kuman tersebut tetap mampu menimbulkan infeksi sehingga ditemukannya jenis-jenis kuman baru ataupun sifat-sifat yang baru, yang membuktikan bahwa kuman-kuman tersebut mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Penyakit infeksi ini sebenarnya sudah dikenal sejak dulu, di mana orang-orang purba menganggap bahwa penyakit ini merupakan suatu kutukan dari dewa atas dosa-dosa manusia, sehingga untuk menyembuhkannya itu dilakukan berbagai pengorbanan ataupun pengobatan lainnya. Kemudian muncul Hippocrates, seorang filsuf, di mana penyebab infeksi itu terdiri dari dua faktor. Yang pertama, ada yang namanya faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik ini ada dalam tubuh penderita. Kemudian yang faktor ekstrinsik ini di luar tubuh penderita, yaitu berhubungan dengan udara, karena sesuatu hal yang tidak diketahui bisa berubah menjadi buruk. Nah, Pak, selanjutnya ini ada beberapa penemuan atau teori-teori yang muncul terkait bagaimana kehidupan. Yang pertama itu teori generatio spontanea, di mana menyatakan bahwa makhluk hidup ini dapat timbul dari benda-benda mati. Teori ini tidak bertahan lama karena adanya penemuan-penemuan baru, seperti penemuan seorang ilmuwan yang bernama Anthony van Leeuwenhoek yang melihat makhluk-makhluk kecil dalam berbagai cairan dengan mempergunakan mikroskop. Nah, makhluk-makhluk kecil ini sekarang kita kenal dengan istilah kuman. Kemudian Louis Pasteur pada tahun 1860 memanfaatkan penemuan mikroskop seperti yang dilakukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana untuk membuktikan ketidakbenaran teori dari generatio spontanea. Karena Pasteur memanaskan kaldu di dalam suatu labu balon yang terbuka dengan tujuan
untuk mematikan jasad-jasad yang terdapat di dalamnya. Nah, ternyata setelah didiamkan selama beberapa waktu, kaldu tersebut menjadi keruh. Percobaan Pasteur ini selanjutnya mirip dengan percobaan pertama, di mana kaldu dipanaskan di dalam labu balon berleher panjang, yang bagian tengahnya itu berbentuk huruf U, terisi cairan sehingga udara luar tidak dapat berhubungan dengan kaldu yang terdapat di dalam labu. Nah, terbukti bahwa kaldu dalam labu tetap jernih, tetapi akan menjadi keruh apabila cairan yang di dalam leher U itu tadi dibuang dan memungkinkan udara luar masuk ke dalam labu tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa kekeruhan kaldu tersebut dapat terjadi akibat pertumbuhan mikroba yang terdapat di dalam udara. Mikroba-mikroba dalam udara inilah yang akan menjadi penyebab pembusukan pada sampah, kemudian makanan dan minuman, dan ada pula yang menyatakan bahwa mikroba ini mungkin akan membahayakan manusia. Teori Pasteur ini dibuktikan oleh Lister, seorang ahli bedah, di mana Lister melakukan tindakan-tindakan aseptik pada waktu pembedahan dengan mempergunakan disinfektan yang dapat mematikan mikroba-mikroba yang terdapat di dalam udara. Dengan tindakan Lister ini, angka kematian karena infeksi sesudah operasi ternyata didapatkan menurun. Dalam waktu yang bersamaan, seorang dokter Jerman yang bernama Robert Koch pada tahun 1876 mengadakan penelitian terhadap kuman-kuman antraks yang menyerang hewan ternak. Dalam penelitian tersebut, Koch berhasil mengasingkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni atau pure culture dengan mempergunakan perbenihan kuman di dalam medium. Koch membuktikan bahwa kuman yang diasingkan ini mampu menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan ke dalam binatang percobaan yang peka. Sehingga berdasarkan penemuan tersebut, Koch memformulasikan kriteria mengenai kuman-kuman yang kita kenal sebagai postulat Koch. Ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama itu, kuman harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit, tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Kemudian yang kedua, kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Yang ketiga, biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Kemudian yang keempat, kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Nah, pada tahun 1900, semua jenis kuman penyebab berbagai penyakit penting telah diketahui seperti Bacillus anthracis, kemudian Salmonella typhosa, Treponema pallidum, Shigella dysentery, dan lain-lain. Penemuan antibiotik penisilin pun yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 yang hasilnya sangat menakjubkan dalam pengobatan seperti kemoterapi dan terapi dengan zat-zat kimia. Nah, mungkin untuk video pertama ini terkait bagaimana sejarah dari mikrobiologi, saya cukupkan. Nantikan video-video selanjutnya.